Alhamdulillahillazi atana biwahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta zu khulqin azim. Asfa'lana indal karim. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbi biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrahmu filatil hadratil aliyah amma ba'du. Para saudaraku sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam kajian meniti jalan insan mustaqim melalui channel YouTube Gubuk Studio ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat di sepanjang zaman yang menegaskan kerasulan beliau baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudaraku sekalian, ketahuilah, ketika kita berbicara tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bukti terbesar yang tidak pernah pudar oleh waktu adalah Al-Quran. Ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu yang umumnya bersifat indrawi dan hanya dapat disaksikan oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Al-Quran adalah mukjizat yang tetap hidup hingga hari ini. Ia dapat dibaca, ditadaburi, dikaji, direnungkan oleh setiap generasi, dari generasi ke generasi. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, ini berupa apa? Berupa tongkat yang membelah laut. Ini telah berakhir bersamaan dengan zamannya. Begitupun mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mampu menyembuhkan orang sakit. Juga ini hanya disaksikan oleh masyarakat di masanya. Namun berbeda dengan Al-Quran. Ia tetap hadir di tengah umat manusia selama lebih dari 14 abad. Bahkan ini Al-Quran ini dengan kemukjizatannya tersebut, ia terbuka untuk diteliti, untuk diuji, untuk direnungkan oleh siapapun yang mencari kebenaran. Inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang unik. Ia bukan hanya kitab suci yang dibaca untuk memperoleh pahala, tetapi juga sebuah tantangan intelektual yang terus hidup. Semakin manusia berkembang dalam ilmu pengetahuannya, semakin banyak pula tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak melalui ayat-ayat Al-Quran yang notabene tersirat di dalam Al-Quran tersebut. Para saudaraku sekalian, Allah menurunkan wahyu sebagai cahaya bagi hati dan sebagai petunjuk bagi akal. Selama berabad-abad, Al-Quran tetap terjaga tanpa mengalami perubahan. Tidak ditemukan kontradiksi prinsipil di dalamnya. Padahal setiap karya manusia, sehebat apapun, pasti mengandung kekurangan dan kesalahan. Inilah salah satu perbedaan yang sangat nyata antara perkataan manusia dan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan ini menarik untuk direnungkan. Terdapat dalam firman Allah yang menyatakan bahwa فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Disebutkan seperti itu dalam firman Allah.
Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, ya, dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam, dilapangkan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, ya, kepadanya, maka dia menjadikan dadanya ini sempit, lagi sesak, seakan-akan dia sedang naik mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan azab, ya, kekotoran, kesesatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Para saudaraku sekalian, perhatikan ungkapan Al-Quran yang menyebut tentang keadaan seseorang yang sesak dadanya, sesak napasnya. Ini di Al-Quran sudah bisa menggambarkan, mengatakan seperti orang yang naik ke langit. Ya. Ini perlu dipahami ya para saudara. Pada masa turunnya ayat ini, pada waktu itu manusia belum mengenal ilmu tentang tekanan atmosfer, ya, maupun kadar oksigen di ketinggian tertentu. Ya. Akan tetapi saat ini justru sains dunia ilmu pengetahuan telah menjelaskan bahwa semakin tinggi seseorang naik, ya, ke atmosfer, ternyata tekanan udara itu akan semakin menurun. Dan kadar oksigen yang dapat dihirup pun ini menjadi semakin sedikit. Ya. Akibatnya, jika seseorang ini naik ke sana, semakin tinggi mendekati atmosfer, naik ke atmosfer maksudnya, ya otomatis akan merasakan sesak pada dada. Ya. Dan tentunya akan kesulitan melakukan nafas. Para saudaraku sekalian, ayat ini tentu bukan kitab pelajaran fisika atau kedokteran. Namun, kesesuaian antara gambaran yang disampaikan Al-Quran dengan realitas yang baru dipahami manusia berabad-abad kemudian. Ya. Ya. Ini menjadi salah satu tanda yang patut kita renungkan. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi, yang secara literal tidak memiliki kemampuan membaca, menulis, dan tidak memiliki pendidikan formal, ya, yang tidak pernah belajar ilmu-ilmu tersebut tentunya, ini ternyata mampu menyampaikan perumpamaan yang demikian tepat. Ya, ini patut direnungkan. Ini secara logika ini tidak mungkin. Bahkan kehidupan beliau Nabi Muhammad itu di masa itu bisa kita katakan masih primitif, ya, jika dibandingkan dengan perkembangan sains di masa sekarang. Ya. Pada waktu itu semua orang tidak pernah tahu jika semakin ketinggian, semakin menambah ketinggian, ternyata udara itu semakin berkurang. Tidak pernah ada yang tahu karena zaman itu adalah bisa dikatakan masih primitif. Ya. Tetapi yang terjadi apa? Justru beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran ini menggambarkan orang-orang yang disesatkan oleh Allah ini dikatakan seperti orang yang naik menjadi sesak napasnya, seperti orang yang mendaki langit. Ya, ini subhanallah. Ya, ini salah satu bukti bahwa karya Al-Quran itu bukan karya seorang, bukan karya intelektual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akal yang jujur ini akan berkata bahwa ini pasti datang dari sesuatu yang maha sempurna. Para saudaraku sekalian, kemudian Allah juga berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu hangus, terbakar, kami ganti dengan kulit yang lain
agar mereka merasakan azab, merasakan pedihnya azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para saudaraku sekalian, perhatikan kalimat yang sangat menarik dalam ayat ini. Di sini dikatakan liyazukul azab, agar mereka merasakan azab. Para saudaraku sekalian, saat ini ilmu kedokteran ternyata menjelaskan bahwa kulit manusia itu mengandung reseptor-reseptor saraf yang berperan penting dalam merasakan nyeri. Kulit itu bukan sekedar lapisan penutup tubuh, ya, tetapi menjadi salah satu media utama yang memungkinkan manusia merasakan rasa sakit, rasa nyeri. Karena itu Al-Quran menyebutkan pergantian kulit agar azab tetap dapat dirasakan. Ya, ini sepertinya kok Nabi Muhammad, ya dalam pandangan orang-orang yang tidak beriman tentunya, bahwa Al-Quran itu kan bukan datang dari Allah, tetapi datang dari karya intelektual pemikiran Nabi Muhammad. Ya, jika seperti itu, maka sepertinya Nabi Muhammad ini yang katanya ummi, tidak bisa membaca dan menulis dan sebagainya, manusia biasa yang diklaim tidak berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Ya, tetapi kenapa justru ini sudah mampu menguraikan hal-hal yang justru bisa dibuktikan di zaman era teknologi ilmu pengetahuan berkembang seperti zaman sekarang ini. Jadi sekali lagi bukan berarti Al-Quran ini bergantung kepada pembuktian ilmu pengetahuan, bukan ya. Namun kesesuaian ini, ya, ini menjadi bahan renungan. Ya, sejatinya harus seperti itu, menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan jujur. Kemudian Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyaini bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut, ya, mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas, ada barzakh yang tidak dapat dilampaui oleh masing-masing. Para saudaraku sekalian, Al-Quran menggambarkan adanya dua lautan yang bertemu, tetapi tidak memiliki batas tertentu di antara keduanya. Ya. Saat teknologi kelautan berkembang, para ilmuwan ini menemukan adanya zona transisi, ya, pada pertemuan massa air yang berbeda karakteristiknya, seperti kadar garam, suhu, dan densitasnya. Ya. Fenomena tersebut ini menunjukkan adanya batas-batas tertentu yang membuat kedua massa air ini tidak langsung bercampur secara sempurna. Ya. Dan ayat ini kembali mengajak manusia untuk merenungkan keteraturan ciptaan Allah yang luar biasa tersebut. Semakin dalam manusia mengalami rahasia alam, semakin tampak kebesaran pencipta. Ini patut semua ini kita jadikan renungan. Apakah mungkin seorang Muhammad yang ummi, manusia biasa, yang banyak kelemahan katanya, ya, ini bisa memberikan statement-statement kebenaran yang teruji sepanjang zaman. Ya. Bahkan kebenaran-kebenaran tersebut ini justru dapat dibuktikan oleh sains di zaman seperti sekarang ini. Ya. Padahal statement tersebut dibuat jauh, ya, sebelum ilmu pengetahuan itu berkembang seperti sekarang ini. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan dia menyebarkan di dalamnya segala macam jenis makhluk bergerak. Dan kami turunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi segala macam pasangan tumbuhan yang baik.
Dan di sisi lain juga Allah berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Ya. Para saudaraku sekalian, dalam ayat ini gunung digambarkan sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai pasak, sebagai paku. Ya. Saat ilmu geologi berkembang, diketahui bahwa gunung tidak hanya menjulang di permukaan bumi, tetapi juga memiliki struktur yang tertanam jauh ke dalam kerak bumi. Ya. Para ahli menjelaskan bahwa pegunungan itu memiliki peranan penting dalam keseimbangan struktur kerak bumi. Jadi sekali lagi, hal ini bukan berarti Al-Quran adalah buku geologi, ya, bukan. Namun ini yang menjadi dasar perenungan kita, betapa keselarasan itu benar-benar nyata, ya, antara petunjuk Al-Quran dan kenyataan alam menjadi bahan renungan, ya, yang sangat mendalam bagi siapa saja yang mau berpikir. Karena Al-Quran itu prinsipnya memang tidak menuntut orang untuk beriman, untuk mempercayai kebenaran Al-Quran, tetapi Al-Quran ini justru mengajak orang ini untuk berpikir, membuktikan kebenaran. Ya. Para saudaraku sekalian, semua uraian, ya, tentang Al-Quran sebagai mukjizat di sepanjang zaman, sebagaimana kami uraikan di atas. Jadi Al-Quran itu tidak pernah mengikuti perkembangan zaman, baik dari sisi peradaban, sains, dan sebagainya. Tidak pernah mengikuti. Justru zaman itulah yang mengikuti kebenaran-kebenaran yang disyaratkan di dalam Al-Quran. Ini jika kita mau berpikir secara jujur, ya. Apakah mungkin, ya, dalam kaitannya dengan pembuktian kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentunya timbul satu pertanyaan, apakah mungkin seorang Muhammad yang ummi, yang diklaim dinyatakan sebagai manusia biasa, yang memiliki keterbatasan dan sebagainya, bahkan tidak mampu membaca dan menulis, ya, yang dikatakan begini, begitu, dan sebagainya, ternyata mampu memberikan statement-statement kebenaran, ya, yang bukan hanya dari sisi sains saja, ini dari sisi akhlak, dari sisi sains, dari sisi sosiologi, antropologi, dan sebagainya, bahkan ini lintas alam, ya, dari dunia, minat dunia wa ilal akhirah. Semua ini terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Apakah mungkin statement itu datang dari seorang Muhammad? Ya. Yang kebenaran itu Al-Quran itu sepanjang zaman hingga saat ini belum ditemukan, ya, kenegativan di dalamnya. Bahkan banyak terbukti sejarah-sejarah ini, fakta-fakta realitasnya, para profesor, para ilmuwan yang bermaksud ingin menyelidiki kelemahan-kelemahan Al-Quran, pada akhirnya mereka justru terkagum-kagum kepada kebenaran Al-Quran itu sendiri. Karena itu Allah mengajak manusia untuk mentadabburi Al-Quran dengan mengatakan, afala yatadabbaru al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi ayat ini mengandung tantangan yang sangat kuat. Seandainya Al-Quran berasal dari manusia, tentu sepanjang perjalanan sejarah banyak dan kebenaran di dalamnya. Para saudaraku sekalian, maka sekali lagi patut kita renungkan firman Allah di atasnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidak akan mereka mentadabburi Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Ini jelas ayat ini mengandung tantangan yang sangat kuat. Seandainya Al-Quran itu berasal dari manusia, tentu sepanjang perjalanan sejarah akan tampak, akan terlihat banyak kontradiksi dan keruntuhan di dalamnya. Namun
Yang terjadi ini justru sebaliknya, ya, bahwa Al-Quran itu tetap berdiri kokoh sebagai kitab yang terjaga, dibaca oleh jutaan miliaran manusia, dihafal dari generasi ke generasi, dan terus menginspirasi kajian demi kajian tanpa henti. Bahkan lebih dari itu, seluruh fakta yang kita telah bahas sebelumnya, ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari luasnya samudera kandungan Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat-ayat penciptaan manusia, pergantian siang dan malam, peredaran hujan, bentaran langit, hingga berbagai fenomena alam yang terus diteliti oleh manusia dan sebagainya dan sebagainya. Yang kesemuanya itu ternyata ini sangat bersesuaian dengan berbagai temuan-temuan sains, temuan-temuan ilmu pengetahuan yang dikeluarkan oleh para ilmuwan. Ya. Satu pun tidak ada yang bertentangan. Ya. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa setiap penemuan ilmiah ini tidak menambah kebenaran Al-Quran pada dasarnya, tidak. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ini terdapat karena Al-Quran itu memang sudah benar sejak pertama diturunkan. Ya. Sedangkan penemuan ilmiah itu sendiri, ini hanyalah bersifat membantu manusia untuk menemukan hikmah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bisa dikatakan ini adalah merupakan bentuk pembuktian akan kebenaran Al-Quran. Para saudaraku sekalian, jika semua yang diuraikan di atas ini direnungkan dengan akal yang jernih dan hati yang jujur, terbuka, ya, maka ini pada akhirnya ini akan sangat sulit ya untuk menyimpulkan bahwa Al-Quran itu hanyalah hasil karya pemikiran anak manusia bernama Muhammad. Ini sulit seharusnya, bahkan mengatakan tidak mungkin. Terlebih lagi jika mengingat bahwa Muhammad itu adalah seorang yang ummi, tidak mampu membaca dan menulis, ya, dan sebagainya. Ya. Bagaimana mungkin ya, dalam kondisi masyarakat abad ke-7, Al-Quran itu diturunkan sekitar abad ke-7, ya, di mana tingkat kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu bisa dikatakan masih primitif jika dibandingkan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Ya. Tetapi yang uniknya justru di abad ke-7 yang katanya yang sebenarnya itu bisa dikatakan masih primitif, seorang anak manusia bernama Muhammad yang ummi, yang tidak bisa membaca menulis, yang tidak memiliki pendidikan formal dan semacamnya, justru bisa memiliki statement-statement yang kebenarannya itu justru itu teruji oleh perjalanan waktu, lintas zaman, ya, bahkan hingga zaman sekarang yang sudah mencapai puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Tetap Al-Quran itu berdiri kokoh sebagai kitab yang murni, yang tidak berubah, dan dengan kebenaran-kebenaran, statement kebenaran yang tetap relevan. Ya. Ya. Logika yang jujur pasti akan berkata, tidak mungkin manusia yang lemah itu bisa membuat statement-statement kebenaran seperti ini. Ya, maka pantas jika dikatakan, ditantang untuk direnungkan, jika Al-Quran itu berasal dari manusia yang terbatas, tentu Al-Quran itu akan dipenuhi oleh kesalahan dan pada akhirnya perlahan ini akan ditinggalkan oleh zaman. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak pernah mengubah narasinya agar sesuai dengan bisa sesuai dengan tingkat kemajuan temuan-temuan ilmu pengetahuan dan semacamnya. Tetapi justru temuan-temuan itulah yang selalu membuktikan kebenaran Al-Quran. Setiap yang ditemukan ternyata selalu terlihat sudah ada tertulis dan diisyaratkan di dalam Al-Quran. Ya. Disinilah sebenarnya akal yang jujur dan hati yang tulus ini akan bertemu jika kita menemukan.
akal memberikan pembenaran bahwa Al-Quran berasal dari Allah, hati yang tulus ini akan menemukan kesenangan dan keyakinan bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh datang dari sesuatu yang maha benar, maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani anallah la ilaha illa fa'budni. Ya, ya, maka sembahlah aku. Para saudaraku sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga termasuk orang-orang yang selalu mentadaburinya, memahami petunjuknya, mengamalkan ajarannya, dan bisa merasakan cahaya hidayah yang terkandung di dalamnya. Ya. Pada akhirnya sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kebenaran-kebenaran Al-Quran yang terkandung di dalamnya itu semua dapat sejatinya dapat menjadi bukti akan kerasulan beliau baginda Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Runtuhkan keegoan pemikiran, anggapan yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak lebih hanya sebagai karya anak manusia. Ya. Jika semua ini dipahami, maka renungkan sehingga tumbuh keimanan dan keyakinan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul utusan Allah. Maka katakanlah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi, aku meyakini bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sungguh-sungguh seorang Rasul utusan Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tidak hanya membaca Al-Quran. Demikian para saudaraku kajian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan semua ini dapat semakin meningkatkan keimanan dan kemanfaatan kita kepada Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya nanti membawa kita kepada keridhaan Allah yang sejati. Sampai jumpa pada kajian meniti jalan insan mustaqim berikutnya. Ya, lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.